Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa bihi nasta'inuhu ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bapak-bapak, ibu-ibu, azanallahu wa yakum, yang semoga Allah Subhanahu wa taala diberikan kemuliaan dunia terlebih di akhirat, diberikan kenikmatan dan diberikan kemudahan segala urusannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalankan suatu aktivitas yang sangat mulia, yaitu thalabul ilmi, mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, berkumpul bersama orang-orang yang baik, insyaallah orang-orang yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa senantiasa memanfaatkan sisa-sisa usianya dalam rangka untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di majelis ilmu. Saat Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam menjalankan amal ketaatan. Dan perlu diketahui Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba pilihannya, yang melebihi nikmat itu, melebihi dunia seisinya, adalah dimudahkan kita dalam menjalankan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dimudahkan dalam menuntut ilmu agama. Dimudahkan untuk menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya. Itu adalah suatu kenikmatan yang lebih daripada dunia seisinya. Maka ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia. Taunya nikmat itu kan yang nampak-nampak atau yang terkait dengan dunia saja. Harta melimpah ruah, rumah mewah, kendaraan yang banyak dan sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk. Ikhwati azanallahu wa yakum, insyaallah sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu kebaikan. Allah membukakan pintu surga, menutup pintu neraka. Mungkin ada yang besok, ada yang hari Senin, ada yang hari Selasa. Tidak usah dijadikan masalah. Perbedaan seperti itu sudah lumrah di kalangan kita. Yang penting puasanya tanggal berapa, Bu? 1, tanggal 1 Ramadan. Tidak ada yang tanggal 2 Ramadan. Adapun perbedaan harinya monggo silahkan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Karena ini terjadi perbedaan metode. Ya, ada yang ru'yat global, ada yang lokal, ya, mengikuti ru'yah di dunia. Kalau sudah ada satu yang melihat bulan hilal itu, maka sudah kemudian yang lainnya
menjalankan. Ada juga yang mengikuti ru'yah lokal, jadi ru'yah negeri masing-masing, seperti itu. Maka hal ini tidak usah jadi perbedaan pendapat di antara kaum muslimin, apalagi sampai kemudian tadi percekcokan. Ini sudah suatu yang lumrah. Bapak-bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan sebelum kita berjumpa dengan bulan Ramadan, bulan yang berberkah. Ada satu nasihat-nasihat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya jamaah sekalian, walaupun ini mungkin sudah disampaikan berulang-ulang, tapi yang namanya nasihat itu tidak ada sesuatu yang sia-sia. Fadzakir fa inna dzikra dan faul mu'minin. Maka berikanlah nasihat, karena sungguhnya nasihat itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka kita butuh nasihat, apalagi terkait dengan urusan akhirat. Apalagi sifat dasar manusia itu pelupa, sering lupa, maka harus sering diingatkan terkait dengan bekal akhirat, terkait dengan amal ketaatan. Dan ketika kita akan menemui Ramadan, tentunya ada hal-hal yang harus kita ketahui, nasihat-nasihat yang harus kita pahami terkait dengan bulan Ramadan. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama yang harus kita perhatikan, persiapkan ketika kita ingin bertemu dengan bulan Ramadan, satu tamu yang istimewa, yang kita nunggu-nunggunya setahun yang lalu. Kangen boten Pak Bu? Kangen nggih? Ada yang enggak kangen? Harus kangen. Karena ini tamu istimewa yang membawa kebaikan-kebaikan. Kalau ketemu dengan keluarga kita yang lama enggak ketemu dengan saudara kita ya, yang sudah setahun berlalu tidak ketemu, itu kangennya Masya Allah. Seharusnya kita lebih kangen dengan bulan Ramadan, melebihi kangennya kita kepada anggota keluarga kita yang lama tidak ketemu, karena ini membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Makanya kita harus wujudkan hal ini dengan kegembiraan, senang ketemu dengan Ramadan, bukan susah, bukan sedih. Maka ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama apa? Berdoa. Berdoa untuk apa? Ya. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat dan kuat. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan semangat kepada kita saat beribadah nanti. Baik menjalankan saumnya juga sampai akhir. Karena ada yang nggak sampai akhir, hanya 20 hari, kemudian 10 harinya nggak tahu. Oke. Mungkin nanti dikodok. Ada yang sholatnya hanya sepekan, setelah itu nggak sholat tarawih misalnya gitu. Sholat tarawihnya hanya sepekan kok, atau 10 hari, kemudian saya itu tidak dilanjutkan lagi. Semangat ya, kalau hari-hari pertama sampai teras ya, sampai halaman itu digelar, tambahan karpet yang banyak, itu hanya sekitar sepekan 2 pekan. Setelah itu tidak tahu kemana jamaahnya. Mungkin sholatnya pada tengah malam ya, di tengah malam jam 2 ya, nanti sampai sahur. Husnudzonnya seperti itu. Kemudian amalan-amalan yang lain, zikir dan sebagainya. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kuatkanlah diriku, ya Allah Subhanahu wa taala, ya berikan kemudahan kepadaku untuk menjalankan amal-amal ibadah di dalamnya. Atau ada satu doa yang sering kita dengar, ini diucapkan oleh sebagian salaf, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ini masalah harokatnya ini. Allahumma barik lana fi Rajab.
Ya Allah, berkailah kami pada bulan Rajab wa Sya'bana dan Sya'ban, wa balighna Ramadhana, dan sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Ini kalau kemarin-kemarin nih, sekarang pun nggak apa-apa. Nah, kalau nggak hafal, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami dengan bulan Ramadan. Ini di antara wujud kesidikan, kesungguhan atau jujurnya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen ketemu dengan bulan Ramadan. Ini ada dalam hadis tapi disebutkan hadis ini dhaif. Ya, tapi ketika kita tidak menisbatkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW, maka kita mengucapkan berdoa dengan ini tidak apa-apa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana. Ya. Allahumma balighna Ramadhana. Nek gak bisa Arabnya nggih, bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya Allah sampaikan aku dengan bulan Ramadan. Ada juga salaf yang lain mengucapkan satu doa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Allahumma salimni ila Ramadan. Ya Allah, antarkan aku hingga Ramadan. Enggak ada jaminan Pak Bu. Allah SWT menyampaikan kita dengan bulan Ramadan nanti atau besok. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai besok, sampai selesai. Wasallim li Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku. Wa tassalamhu minni mutaqabbalan, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Mau kita baca bareng-bareng ya, nggih Pak Bu. Ini kalau belum pernah baca ini, paling tidak inilah sekali, dua kali ini doa ini kita ucapkan, karena ini diajarkan oleh para salaf mengajarkan ini. Allahumma salimni ila Ramadhana wa sallim li Ramadhanu wa tassalamhu minni mutaqabbalan. Artosipun, ya Allah antarkan aku hingga sampai Ramadan, dan antarkan Ramadan kepadaku, dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Amin ya, mudah-mudahan nanti sampai di bulan Ramadan. Itu yang pertama, perbanyak doa. Perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak itu wujud niat. Kok nggak sampai bulan Ramadan, mudah-mudahan itu adalah jujurnya niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala ya, qadarullah ketika ajal menjemput kita sebelum Ramadan, Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada kita pahala bulan Ramadan, pahala ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan. Nanti atau besok kok bertemu dengan bulan Ramadan, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang bercita-cita pengen ketemu dengan bulan Ramadan, namun ajal telah mendahulunya. Mungkin kalau Bapak Ibu lewat di satu desa atau mungkin di tempat tinggal panjenengan, lalu sudah ada bendera putih, ya, sudah ada saudara kita yang sudah mendahului kita sebelum Ramadan tiba. Saya lewat, ada beberapa itu yang sudah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini kemudian kita mengarahkan kepada diri kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan hidup kepada kita, kepada saya. Maka bagaimana kemudian mensyukuri nikmat hidup itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika nanti dipertemukan dengan bulan Ramadan, jangan sampai kemudian sia-siakan kesempatan itu. Bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir. Kita kan nggak ada jaminan. Wong nanti aja nggak ada jaminan bertemu dengan bulan Ramadan nanti. Apalagi tahun depan. Jauh kok, tahun depan itu kan jauh 360
60-an harian itu jauh sekali. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ketahuilah dianjurkan bagi siapa yang mendapatkan satu nikmat atau dihindarkan dari kemurkaan Allah untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau memuji Allah, alhamdulillah, minimal ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah menyampaikan aku dengan bulan Ramadan. Maka kuatkanlah aku ya Allah untuk bisa beribadah di dalamnya. Ya Allah, terimalah ibadah-ibadah kami. Ada satu kisah yang disampaikan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, sahabat Nabi Muhammad SAW, terkait syukur bertemu dengan bulan Ramadan. Bahwa pada zaman sahabat itu ada 2 orang sahabat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwanya. Taatnya sama. Kemudian ada panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka keduanya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan semangat. Dan qadarullah salah satu di antara mereka syahid, meninggal di medan perang. Khotibidina azanallahu wa yakum. Setelah itu Thalhah bermimpi. Beliau berada di pintu surga. Dan kemudian ada sesuatu yang memanggil, wahai si fulan, ya, engkau masuk surga dulu. Kemudian jadi ada 2 orang ini, yang satunya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang satunya wafat setahun setelah itu. Jadi setelah syahid, kemudian yang satunya wafat 1 tahun setelah itu. Dia sakit, yang satunya itu sakit. Ya, kemudian setelah itu tadi ada satu panggilan. Yang dipanggil yang pertama kali yang siapa? Ternyata bukan yang syahid, yang sakit, yang hidup 1 tahun setelah yang syahid di medan juang tadi. Kemudian setelah jangka waktu yang lama, baru yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain. Kemudian setelah itu Thalhah dipanggil, wahai Thalhah, engkau belum saatnya masuk surga. Maka kembalilah. Kemudian Thalhah ini bangun karena mimpi, bangun dari tidurnya. Kemudian hal itu disampaikan dengan para sahabatnya. Para sahabat ketika itu kaget, terheran-heran, mosok yang syahid di medan juang kok dipanggil terakhir kali, padahal yang namanya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ini pahalanya sangat tinggi, luar biasa. Nggak percaya ini. Maka kemudian hal itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ya, dan Rasulullah SAW membenarkan. Ya memang seperti itu. Nah, bukankah dia yang sakit, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kesempatan hidup itu, dia bisa menjalankan amal ketaatan 1 tahun daripada orang yang syahid di medan juang. Dan dia bertemu dengan Ramadan, di Ramadan bisa melaksanakan puasa, di Ramadan bisa menjalankan sholat kada wa kada, sholat Indian itu. Betul ya Rasulullah. Fama abadu bainahuma bainas samai wal ardh. Maka sungguh, kata Rasulullah SAW, jarak antara satu dengan yang lainnya itu antara langit dan bumi. Maka ikhwati fiddin azanallahu wa yakum, 1 tahun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ternyata bisa menjadikan jaraknya sangat jauh ketika nanti di akhirat derajatnya. Apalagi bertemu dengan bulan Ramadan, bisa menjalankan saum 30 hari atau 29 hari, bisa menjalankan
tilawatul Quran, bisa menjalankan qiyamul lail, bisa menjalankan amal ketaatan-ketaatan yang lainnya, dan dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan yang lainnya, insyaallah. Maka perlu apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, bergembira dengan diperjumpakan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan Ramadan. Karena manusia itu ada 3 kondisi ketika berjumpa dengan bulan Ramadan. Yang pertama, dia sedih. Ada nggak Pak orang Islam kok sedih bertemu dengan Ramadan? Paling tidak nggak suka atau kecewa atau nggak menampakkan kegembiraan. Ada. Wah, raiso mangan lagi enggak ya? Raiso mangan meneh gitu kan. Nggak bisa makan lagi. Yang biasanya makan sehari 5 kali, yang biasanya 1 hari kesana kemari makan kerjaannya gitu, tapi ternyata nggak bisa makan, ditahan ya, cuma makan 2 kali itu kalau sahur ya. Kalau biasanya telat akhirnya nggak sahur juga, sampai ditahan sampai maghrib. Ada juga yang sedih ketika bisnisnya atau jualannya tidak bisa berjalan normal sebagaimana biasanya. Waduh, omsetnya harusnya biasanya segini-segini ya, biasanya 100 juta, tapi ini karena Ramadan sering tutup dan sebagainya sehingga berkurang menjadi 20 juta. Dan juga seperti itu. Yang penjual makanan biasanya sering buka dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam. Ketika bulan Ramadan hanya ya, dari sore sampai ya, malam. Itu ada yang seperti itu. Atau kesedihan-kesedihan yang lainnya, nggak bisa bebas. Ada yang biasa saja, dia di Ramadan ya, sebelum Ramadan ya biasa, ketemu dengan Ramadan ya sudah biasa menjalankan amal-amal yang biasa aja, nggak usah capek-capek Ramadan, biasa aja ya, puasa-puasa, sholat-sholat kayak biasanya. Atau bahkan kalau nggak sholat sebelumnya Ramadan juga nggak sholat, sebelumnya ya nggak puasa, Ramadan juga nggak puasa. Ada yang seperti itu, biasa. Ada yang bergembira, senang dengan bertemu dengan Ramadan, alhamdulillah gitu ya. Dia sudah persiapkan sebelumnya, dia gembira dengan berjumpa dengan bulan Ramadan ya, karena tahu fadilah-fadilah yang sangat banyak yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ibarat orang berdagang tadi, berbisnis, ini adalah kesempatan untuk berbisnis dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berjual beli dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Atakum Ramadan, kata Rasulullah SAW, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Dulu telah kita sampaikan keberkahan itu apa? Ziyadatu fil khairi, tambahnya kebaikan, tetapnya kebaikan atau bertambah. Jadi kalau bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan, di situ ada kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, Allah mewajibkan saum, Allah mewajibkan puasa. Tuftahu fi abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, kemudian ditutup pintu-pintu neraka jahim. Wa tughalu fihi mardatu syayatin, maka setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu. Lillahi fi lailatun khairun min alfi syahrin, di dalamnya itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Al-Qadar, satu hari atau satu malam, malam itu menjalankan satu amal ketaatan, maka pahalanya sebagaimana 1000 bulan. Tidak ada di umat-umat yang lain ini kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW kekhususan ini. Usianya mungkin hanya 50 tahun, tapi dia bisa menjalankan satu malam 83 tahun atau 82 tahun. Nah, amal ketaatan itu. Oke. Jarang yang bisa sampai umurnya 80-an tahun. Tapi ketika kita memanfaatkan malam Al-Qadar itu ya satu hal yang
kita upayakan untuk bisa maksimalkan di dalamnya, pahalanya sebagaimana ibadah selama 83 tahun, Masya Allah. Man khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan, maka dia ya termasuk orang yang tidak memperoleh apa-apa. Ya. Kalau nggak bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, ya iman. Dia termasuk yang dihalangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan kebaikan. Jangan-jangan Allah nggak suka dengan orang itu, jangan-jangan Allah nggak cinta. Wow, ini apa, ghanimah, ayo ibarat ghanimah. Ghanimah banyak sekali. Apa ini? Oh, keuntungan melimpah ruah. Kalau tidak diambil, ibarat apa gitu? Bansos kan hanya apa? Kalau beras 10 kilo ini bukan hanya 10 kilo, tontonan, Pak. Bukan hanya beras, harta benda misalnya kalau diibaratkan dengan dunia, tapi nggak ada bandingannya dengan dunia. Sekali lagi, urusan akhirat itu tidak ada bandingannya dengan dunia. Maka iman ketika seseorang kemudian dia tergila-gila dengan dunia hingga melupakan akhirat, siangnya sudah dunia, malamnya dengan dunia, melupakan akhiratnya, melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Iman. Dunia boleh silahkan ambil sekedarnya untuk bekal akhirat, tapi jangan sampai kemudian melupakan akhirat. Kata Rasulullah SAW, idza kana awwalul lailatin min Ramadan. Ya. Jika malam pertama di bulan Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabu jahannam. Tadi sama ya. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu jahanam, neraka. Wa suffidatis sayatin. Kemudian setan-setan dibelenggu. Wa yunadi munadin. Kemudian ada yang menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai para pencari kebaikan, maka menghadaplah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bersegeralah, wahai pencari kebaikan. Tidak ada pencari dunia. Wahai pencari kebaikan, wahai orang-orang yang senang dengan kebaikan, ayo, ya, segera. Jemput ini ada amal-amal kebaikan. Ini ada perniagaan. Ini ada ghanimah. Wa ya baghiyashar aksin. Wahai para pelaku keburukan, para pelaku kemaksiatan, aksir, cukup, sudah, berhentilah dari keburukan itu, sudah. Walillahi utaqwa minan nari wa dzalika fi kulli lailatin. Ini juga satu kabar gembira. Sesungguhnya Allah memiliki banyak hamba yang dibebaskan dari siksa api neraka. Itu terjadi di setiap malam bulan Ramadan. Jadi di setiap malam itu Allah Subhanahu Wa Taala memilih hamba-hamba, di antara hamba-hamba pilihannya itu untuk dibebaskan dari api neraka. Ya, maka kesempatan bagi kita untuk yang memperbanyak amal kebaikan. Maka bulan Ramadan itu kan juga dinamakan bulan jihad, perjuangan. Siangnya yaitu jihad, saum, berpuasa. Saumnya tidak hanya makan minum, syahwat, hubungan badan, tapi juga saum anggota badan, matanya, lisannya, telinganya, itu juga perlu untuk disaumi. Kalau yang biasanya sering membicarakan aib saudaranya, cukup. Biasanya sering mengucapkan suatu hal yang dusta atau keburukan-keburukan dari lisannya, cukup. Melihat keburukan-keburukan, cukup. Telinganya juga demikian. Bapak Ibu sekalian, maka di antara wujud kegembiraan ini, kejujuran. Kalau kita gembira, maka apa? Yang pertama, persiapkan niat. Senang dengan bertemu dengan bulan Ramadan, niat. Maka persiapkan niat kita. Bismillah, mulai hari ini kita niatkan
besok atau besoknya lagi, misalnya ada yang besoknya lagi niat saum untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan pahala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Iman dan ihtisab. Apa ini ihtisab? Mengharapkan pahala. Kalau nggak ngarap ke pahala itu apa? Gitu kan? Karena padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan iming-iming yang pahala yang sangat banyak sekali kepada kita. Saumnya, qiyamnya, tilawahnya, berbagai macam iming-iming dari Nabi Muhammad SAW, pahala yang sangat menumpuk. Maka niatkan bismillah. Maka tadi di antara kejujuran niat apa? Dengan doa tadi. Yang kedua, banyak taubat. Taubat dari segala dosa-dosa, dari segala keburukan. Apalagi kalau orang sudah banyak dosanya, sudah banyak kemaksiatannya, maka cukup sudah besok Ramadan persiapkan dengan sebaik-baiknya hari ini, sudah cukupkan. Jangan sampai kok kebelabasan kemaksiatannya sampai besok, sampai akhir Ramadan maksiat terus. Berbanyak wa tubu ilallahi taubatan wa tubu ilallahi taubatan nasuha wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'alakum turhamun. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga engkau mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang. Dikasih sayangi, dicintai oleh orang saja senang. Apalagi ini dikasih sayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun la'alakum tuflihun. Mempelajari ilmu terkait dengan ibadah Ramadan. Walaupun mungkin sudah berulang-ulang, tidak masalah, tidak ada bosannya gitu, Pak. Kalau mempelajari ilmu syariat itu, karena itu berguna terus, nggak ada yang sia-sia. Oh, biasanya itu terus tentang hukum-hukum puasa. Biasa jadi kita ada hal-hal yang belum kita tahu terkait dengan ilmu-ilmu terkait dengan ibadah-ibadah Ramadan, hal-hal yang membatalkan ya, bulan Ramadan, atau terkait dengan sholatnya, bagaimana sholat yang baik, kemudian bagaimana menjalankan sedekah, zakat dan lain sebagainya di bulan Ramadan, atau adab-adab di bulan Ramadan itu kan juga perlu untuk kita pelajari sehingga memang benar-benar maksimal di dalamnya. Kemudian mempersiapkan fisik atau jasmani kita, ya, persiapan fisik. Lanjut, hal-hal yang harus kita perhatikan menjelang bulan Ramadan: bertekad atau berkeinginan kuat, berazam ya untuk memperbanyak kebaikan dan meraih pahala yang banyak. Berangan-angan kebaikan, angan-angan yang kuat, berkeinginan, tidak hanya angan-angan tapi punya keinginan untuk memperoleh banyak amal kebaikan dan pahala yang banyak selama Ramadan. Besok aku ingin menjalankan saum selama sebulan penuh. Besok aku insya Allah, kalau kemarin sholat tarawehnya hanya kuat 15 hari, besok harus full sampai akhir bersama imam. Atau besok kalau 10 hari terakhir saya ingin sholat di jam 1 malam sampai subuh, sampai sahur gitu ya, sampai sahur. Nah seperti itu, punya azam seperti itu. Besok tilawahnya kalau kemarin tidak sampai khatam, besok harus lebih meningkat lagi, khatam minimal 1 kali khatam, wadi wancus. Kalau yang kemarin wadi wancus, besok harus lebih dari itu. Tak tambah lagi 1,5 juz 1 hari, gitu ya, bukan 1 bulan 1,5 juz ya, 1 hari 1,5 juz, 1 tambah lagi. Jadi ada peningkatan. Kenapa? Karena yang namanya usia itu kan nggak semakin bertambah ya, berkurang ya, usianya kan semakin berkurang, semakin mendekati kematian. Seharusnya semakin mendekati kematian itu semakin banyak berusaha, semakin banyak bekalnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin malah tambah jauh, tambah kurang amal solehnya. Di banyak manusia yang komitmen terhadap
terhadap urusan semangat dalam urusan dunianya. Kebanyakan manusia, bahkan orang yang ngaji, yang sering ngaji pun ya gitu ya. Serius untuk urusan dunia itu membuat besok harus ini programnya ini. Untuk urusan dunia. Kalau yang sekolah besok saya ingin sekolah setelah S1, S2, dokter atau nanti sekolah keluar negeri sampai biayanya ratusan juta, dikejar terus ya. Nanti kalau sudah itu nanti pengen menjabat ini dan itu. Untuk urusan dunia itu kebanyakan manusia ya. Semangatnya Masya Allah ya. Berlomba-lomba itu. Nanti kalau dia pebisnis ya dia juga punya azam keinginan kuat untuk bagaimana meningkatkan omsetnya, harus meningkat misalnya. Tapi sangat sedikit yang membuat program sedemikian bagus untuk urusan akhirat. Gimana Bapak Bu? Yang saya tahu seperti itu, nggak tahu nih Bapak Ibu seperti apa? Melihatnya, saya melihat seperti itu. Untuk urusan akhirat itu semangatnya kurang, bahkan tidak memiliki azam yang kuat. Bagaimana harus meningkatkannya? Padahal yang namanya akhirat itu kan bekal. Urusan-urusan apa ibadah, urusan-urusan yang terkait dengan akhirat itu nanti untuk bekal setelah kita meninggalkan dunia. Maka bagaimana kemudian kita memiliki keinginan yang kuat untuk meraih amal kebaikan yang sangat banyak. Monggo silakan nanti dipraktekkan. Ya, kemudian di antara prakteknya menyusun jadwal untuk beramal soleh. Monggo disusun sendiri-sendiri, masing-masing punya target pribadi masing-masing. Saya yakin kemampuan satu dengan yang lainnya berbeda. Ada yang kemampuannya lebih dari 80%, ada yang cuma 50%, ada yang kurang dari 50%. Monggo masing-masing menyesuaikan dengan kemampuan sendiri-sendiri tentang tilawatul Qur'annya misalnya. Ya seperti ini, ketika ini hanya contoh saja. Tilawatul Qur'an, kalau perlu catat monggo. Apalagi manusia itu kan tadi sifat dasarnya pelupa. Kalau nggak punya target, artinya lupa. Apalagi Ramadan cuma 30 hari, ternyata sudah habis. Ternyata belum hatam. Ternyata sedekahnya juga tidak maksimal. Padahal duitnya melimpah ruah, gitu kan. Sholatnya, ternyata ya, sholat duha cuma sekali 2 kali. Sholat tarawihnya juga hanya beberapa kali. Itu karena nggak ada target. Maka apapun yang perlu ditarget. Zikirnya juga nggak banyak, istighfarnya juga nggak banyak, sholawatnya juga nggak banyak. Mungkin ini hanya contoh saja. Monggo mau dicatat di mana, atau kalau perlu tempel di tembok, nggak apa-apa. Itu mengingatkan kayak anak sekolah ini. Itu kalau yang biasanya kalau yang untuk mengingatkan rumus matematika misalnya sampai ditempel di temboknya, ditulis di temboknya sebagainya. Nah ini kita untuk urusan akhirat seperti itu juga, monggo silakan diketik atau ditulis, tempelkan di kamar. Ini bismillah, target ini 1 bulan dijadwal. 1 hari tilawatul Quran 1 juz. Sedekah 10.000, sedikit sekali. Ini kan berlanjut terus. Ya tidak 100.000 sekali tok, setelah itu tidak sedekah lagi. Ini saya pengennya karena uangnya mepet. Kecuali kalau uangnya banyak, monggo silakan. Mau 1 juta setiap hari, monggo silakan. Mau memberikan iftar buka puasa ya 100 orang per hari, monggo silakan kalau uangnya turah-turah. Kesempatan kan itu. Ya, kemudian sholat sunnahnya juga diperbanyak. Tarawehnya, duha, suruk, rawatib dan sebagainya. Ini kan ghanimah. Keuntungan yang sangat banyak. Zikirnya la ilaha illallah, ya subhanallah, alhamdulillah. Sambil jalan, kalau ibu-ibu sambil ketika jualan di pasar, sambil jualan ini monggo silakan. Isi juga dengan zikir, isi dengan istighfar, isi dengan amal-amal soleh yang lainnya. Ucapkan itu, karena ini akan jadi bukti. Ya. Kata Rasulullah SAW, tuba beruntunglah orang yang ketika nanti diperlihatkan lembaran
catatnya di akhirat, ternyata di situ catatannya berupa istighfar. Barang siapa yang menepati janjinya kepada Allah, maka Allah pun akan menepati janjinya dan menolongnya untuk taat dan memudahkan baginya jalan kebaikan. Ini jujurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Bismillah, nanti ya Allah, bangunkan aku di sepertiga malam ya, untuk menjalankan amal ketaatan kepada. Kalau kita jujur, Allah bangunkan. Walaupun mungkin sebelumnya berat untuk menjalankan itu. Tapi ketika dia jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bangunkan. Allah tolong dia. Iya, ini hanya contoh ya Pak Bu ya. Ini contoh, monggo silahkan masing-masing punya kemampuan berbeda-beda. Saya tak ngono aja tak yang wajib-wajib saja ya, monggo silahkan. Tapi iman-iman. Padahal sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan itu pahalanya juga berlipat ganda. Kemudian tadi bekali dengan ilmu terkait dengan ibadah di bulan Ramadan. Tadi di antara wujud kita gembira dengan bulan Ramadan, ini bekali ilmu terkait dengan bulan Ramadan. Karena wajib bagi orang yang beriman itu beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu, nggak boleh ngarang-ngarang. Tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Utama-utamanya yang wajib. Sholat wajib yang sering kita kerjakan, kita ilmui dengan sebaik-baiknya. Bagaimana sholat dengan baik? Bagaimana syarat rukunnya? Apa pembatal-pembatalnya? Apa yang kemudian menjadikan kualitas sholat kita menjadi berkualitas? Kemudian toharohnya, wudhu, jangan-jangan wudhunya ada yang belum benar, gitu kan? Yang harusnya aslinya sampai siku, basah sampai siku, ternyata hanya setengah siku. Atau hal-hal lain yang terkait dengan ibadah. Kalau bulan Ramadan ya maksimalkan tadi ilmu-ilmu tentang bulan Ramadan, saumnya, sholatnya, tadi zakat dan sebagainya. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah, bertekad untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat, berazam kuat. Baik dosa, terutama dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa besar atau dosa-dosa yang kita ketahui itu adalah suatu dosa. Banyak sekali dosa-dosa besar kalau kita bahas di malam itu. Al-Kabair itu kan ada 70 dosa besar, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan. Jadi saking banyaknya dosa besar. Di situ ada masalah riba itu ya. Riba itu kan kalau hari ini sebagian kaum muslimin, bahkan mungkin sebagian besar ya, menganggap biasa gitu. Misalnya satu contoh kecil, di satu arisan atau perkumpulan ibu-ibu RT, kemudian di situ ada minjam minjam uang arisan itu. Bahkan kalau di tempat saya tidak mau minjam pun dipaksa-paksa untuk minjam. Harus minjam ini biar ada pemasukan. Kemudian setelah itu mengembalikan ya, dengan istilah bukan bunga tetapi sedekah ya, mengembalikan nanti sedekah kalau minjam 100 ya nanti sedekahnya 10.000. Ini kalau niatnya atau akadnya itu minjam ya nggak ada tambahan harta. Namanya akadnya adalah pinjam-meminjam. 100.000 ya kembalikan 100.000. Tidak boleh lebih walaupun itu 1.000, apalagi lebih dari itu. Itu namanya riba. Belum lagi yang lain-lainnya. Maka memasuki bulan Ramadan, kalau sudah terbiasa dengan itu, bismillah, tutup.
Ya, tutup dengan tutup keburukan-keburukan itu. Termasuk yang sebelumnya buka-buka aurat misalnya. Ya sudah, kalau ketika bulan Ramadan berusaha untuk menutup aurat dengan rapat, karena juga membuka aurat itu adalah satu dosa yang juga dianggap biasa. Karena apa? Ya kebanyakan seperti itu umum. Kalau umumnya seperti itu kan menjadi sesuatu yang biasa. Karena umum ya melakukan dosa sehingga dianggap biasa. Ya, belum terbiasa ya coba dibiasakan. Karena nggak ada jaminan kita untuk hidup di waktu yang lama. Kalau kemudian kita belum bertaubat dari dosa-dosa dan kemaksiatan, Allah SWT memanggil, ya sudah, itu menjadi pertanggungjawaban yang berat di akhirat. Allah akan tanya, kenapa kok kamu belum menjalankan ini dan itu, padahal engkau mampu melaksanakannya. Maka moga ini nasihat bagi saya pribadi dan lain sebagainya. Dari macam perbuatan dosa dan kemaksiatan itu moga ditinggalkan. Tidak hanya bulan Ramadan sudah, harapannya Ramadan itu menjadi madrasah, Ramadan itu menjadi sekolahan kita menempa amal soleh, kemudian dilanjutkan setelah Ramadan, bukan Ramadan selesai sudah, kemudian amal ketaatnya tidak lagi dilanjutkan. Harapannya menjadi baik setelah keluar dari Ramadan. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahmatullah, mempersiapkan tadi jasmani dan rohani. Jasmani tadi berusaha menjaga kesehatan kita. Harapannya kuat. Bismillah. Ya Allah, kuatkanlah aku. Kuatkanlah jasmani ku Allahumma qawi jismi. Ya Allah, kuatkanlah badanku ya Allah. Kalau di pagi hari, apa doanya Pak? Pikir pagi sore itu kan ada doa meminta kesehatan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Itu kan minta kesehatan. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri. La ilaha illa anta. Itu kalau sudah terbiasa, monggo, kalau belum terbiasa bisa dihafalkan. Allahumma afini fi badani, ya Allah sehatkanlah badanku. Berikan afiah itu kesehatan, kesempurnaan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, ya Allah sehatkanlah pendengaranku. Allahumma afini fi basari, ya Allah sehatkanlah menglihatkan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kemudian juga Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Itu juga, ya Allah aku minta afiah, kesehatan, keamanan di dunia dan akhirat. Allahumma ini as'alukal afwa wal afiyata fid dunya dunyaya wa ahli wa mali. Itu juga diantaranya seperti itu. Atau doa-doa yang lain. Atau kalau nggak bisa ini, ya Allah sehatkanlah diriku. Ya Allah sehatkanlah diriku sehingga aku bisa berjumpa dengan bulan Ramadan dengan baik, dengan sempurna. Kemudian makan yang halal, yang bergizi, yang baik itu diperhatikan juga. Apalagi musim-musim sakit kan kemarin ini atau hari ini juga banyak yang sakit. Maka perhatikan makanan kita. Berolahraga, hanya gerak-gerak. Nah, kalau ibu-ibu biasanya jarang berolahraga, monggo silakan. Ya, bisa berolahraga, tidak harus lari, ya, berkilo-kilo, tidak harus keluar rumah, bisa di dalam rumah. Termasuk ketika Ramadan pun dianjurkan juga untuk berolahraga. Berolahraga dengan yang dia bisa, hanya gerak-gerak, ya, beberapa menit, insya Allah itu sebagai upaya ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan. Kemudian kalau sakit, berobat ikhtiar, jangan enggak apa-apa, ya, tawakal sama Allah. Tawakal itu ya ada ikhtiar untuk berobat dulu, baru kemudian setelah berobat kok sakit, setelah itu ya itu di luar dari ikhtiar kita. Itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berobat ketika sakit. Ini wujud ibadah juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapannya apa? Sehat. Itu diantaranya. Kemudian mempersiapkan rohani dengan membaca atau menelaah buku
Kalau buku kayaknya berat ya. Kalau orang Indonesia itu berat nopo ringan Pak itu. Ini menurut survei orang Indonesia itu termasuk nomor satu atau nomor tinggi yang apa ini malas membaca buku. Tidak apa-apa yang lain apa, kalau malas, yang penting nggak malas baca Al-Quran itu aja nih. Yang penting tidak malas untuk membaca Al-Quran. Kalau buku ya monggo dilazim masing-masing buku agama itu. Biasanya 1 lembar 2 lembar ngantuk. Kalau tidak berarti baca napa niku kalau yang masih diberikan kemudahan Allah untuk baca tulisan-tulisan di WA atau nasihat-nasihat. Kalau tidak nanti apa mendengarkan ceramah-ceramah nasihat. Nasihat, ceramah dari ustadz, dari kiai yang bisa memotivasi kita, menaikkan semangat kita. Walaupun hanya semenit 2 menit itu kan biasanya pengennya yang praktis, pengennya yang singkat-singkat kalau kita itu kalau mendengarkan ceramah lama 1 jam itu sudah di scroll gitu ya. Itu biasanya yang pengen yang 1 menit 2 menit. Tidak masalah. Yang penting itu bisa kemudian menambah menambah motivasi kita, menambah tentram hati kita, menambah semangat kita untuk beramal soleh untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di bulan Ramadan juga nanti ditambahi seperti itu, dilazimi. Termasuk ini juga nanti bisa dimasukkan ke dalam jadwal tadi. Jadwalnya mendengarkan ceramah 1/2 jam lewat video. Kemudian menyambut Ramadan dengan membuka lembaran putih yang baru. Dengan diisi dengan apa? Taubat tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentaati perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangannya. Moga dimaksimalkan itu, berbuat baik kepada orang tua kalau yang masih punya orang tua. Bagaimana kemudian memaksimalkan untuk berbuat baik. Kalau jauh ya bisa ditelepon. Ditelepon kepada anak, istri, saudara, sebagainya, keluarga kita. Bagaimana kalau minta maaf itu kebiasaan minta maaf? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya kan itu juga nggak salah kalau minta maaf. Apalagi kalau ada kedoliman, kita kan nggak tahu. Bisa jadi kita mengucapkan suatu ucapan biasa bagi kita atau suatu hal yang canda di depan saudara kita ternyata menyakiti saudara kita nggak tahu, atau perbuatan kita yang tanpa disengaja ternyata menyakiti saudara kita, maka monggo silahkan meminta maaf kepada saudara kita, tidak masalah. Oh itu bid'ah dan sebagainya, tidak ada ajarannya, ya monggo silahkan kalau berpendapat seperti itu. Tapi bagi saya tidak masalah, meminta maaf itu adalah suatu hal yang lumrah. Baik di luar Ramadan ataupun menjelang Ramadan atau setelah Ramadan, silahkan minta maaf kepada saudara-saudara kita. Jangan sampai masih ada dendam saudara kita kepada kita atau ketidaksukaan saudara kita kepada kita akibat perbuatan dolim kita yang sengaja atau tanpa sengaja kepada saudara kita. Moga bisa jadi kita tadi berbuat salah kepada saudara kita, belum minta maaf, sehingga kita sudah berada di bulan Ramadan masih ya ada saudara kita yang tidak suka dengan. Enggak lah, biar hati kita pelong juga masuki Ramadan, biar tadi juga dalam keadaan lapang, tidak ada beban. Kalau punya salah kepada saudara kita kan beban. Kemudian menjadi seorang yang bermanfaat, orang yang baik di sekeliling, di sekitar kita. Minimal tadi kepada rumah kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Kemudian sekeliling kita, teman-teman kita dan sebagainya. Ramadan hanya sebentar. Ayamam ma'dudat. Sebentar sekali, 29 atau 30 hari. Enggak lama. Tadi saya katakan bisa jadi ini Ramadan terakhir bagi kita. Maka kalau kita tidak bisa memaksimalkan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka iman sungguh sangat disayangkan sekali. Ghanimah yang begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala sediakan, pahala melimpah ruah, keuntungan yang melimpah, kok kita tidak ambil, itu adalah sesuatu yang ya iman bagi kita sangat disayangkan sekali.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita dengan bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan amal-amal ibadah di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya amal-amal ibadah kita, dan mudah-mudahan itu menjadi bekal terbaik kita saat nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kita sampaikan 1 jam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Monggo silakan. Monggo, Bu. Oke. Nggih. 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 Terkait dengan sufidati sayatin. Wa tuqalu mardatu sayatin dalam hadis yang lain. Ya, setan-setan itu dibelenggu. Ya, itu maksudnya apa? Maksudnya setan memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setan kita Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan baginya untuk berkeliaran. Ini yang dipahami oleh para ulama. Adapun bagaimana kok kemudian orang yang sudah berada dalam kemaksiatannya masih maksiat, kemudian kita juga ya terkadang masih tergoda dengan keburukan-keburukan dan sebagainya, itu nafsu. Oke. Nafsu yang kemudian inna nafsala amaratum bisu. Nafsu kalau dalam surat Yusuf tadi, inna nafsa, sungguhnya nafsu, hawa nafsu itu la amaratum bisu, yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, yang senantiasa menyeret kepada keburukan. Jadi ada nafsu, ada kemudian godaan. Maka semakin ketika di luar Ramadan, ya di samping ada hawa nafsu juga godaan setan, maka kemaksiatan semakin besar. Kan itu. Kemaksiatannya semakin besar. Maka bagaimana kemudian Ramadan itu digunakan atau kita manfaatkan untuk mengekang hawa nafsu itu? Hawa nafsu itu apa tuh? Nafsu kan keinginan makan, keinginan nafsu tidur, keinginan atau nafsu untuk banyak bicara, nafsu juga untuk berbuat maksiat, hawa nafsu. Dan nafsu itu condongnya apa? Kepada keburukan. Illa marahimar rabbi. Inna nafsala amaratum bisu. Atau dalam kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada dia sehingga dia bisa menahan hawa nafsu itu dan mengarahkannya kepada kebaikan. Ya. Jadi hakikatnya setan itu memang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kemudian kenapa kok maksiat tetap berjalan? Ya memang itu karena hawa nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan, sehingga orang yang terbiasa dengan kemaksiatannya tetap masih dalam kemaksiatannya. Cuma frekuensinya berbeda ketika di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Kita lihat di bulan Ramadan amal kebaikannya berlipat daripada di luar Ramadan. Yang maksiat pun juga frekuensinya berkurang. Kalau sudah terbiasa bermaksiat di luar dengan terang-terangan, tentunya ketika di bulan Ramadan dia akan malu untuk bermaksiat di luar. Kemudian dia ya akan berada di tempat-tempat yang sepi atau sebagainya. Jadi seperti itu, Bu. Itu setan memang dibelenggu. Makanya orang yang kemudian dia berada dalam ketaatan, dia juga akan semakin memaksimalkan amal ketaatannya. Saya yakin ketika dia sudah terbiasa wandi wajus misalnya membaca Al-Quran satu juz sehari, satu hari satu juz, akan meningkatkan itu. Yang belum terbiasa pun kita lihat juga akan meningkatkan amal ibadahnya, tilawatul Qur'annya, sampai kita dengar sampai jam 11 malam ya, sampai kadang ya paginya masih juga melanjutkan, belum lagi nanti pengajiannya sampai 3 kali 4 kali.
Itu kalau di luar Ramadan saya yakin nggak akan terjadi seperti itu. Godaannya semakin banyak tadi. Selain nafsu juga setan juga akan menggoda. Apalagi kalau orang kafir itu kan dalam surat Maryam itu, ya, bahkan setan akan semakin menggoda lebih berat. Jadi bukan berarti orang kafir itu nggak digoda. Oh, orang kafir sudah kafir nggak digoda oleh setan. Justru godaannya lebih berat. Orang kafir itu setan akan menggoda dengan sangat kuat sehingga dia akan melakukan keburukan-keburukan yang sangat besar seperti itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Moga yang lain silakan. Nggih, Bapak. Sebelumnya nggih. 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 Jadi memang namanya perselisihan antara saudara kita, bahkan di antara suami istri, di keluarga, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Ya, perbedaan masalah hanya sedikit menjadi besar dan sebagainya. Itu adalah sesuatu yang lumrah yang ada. Ya, apalagi kita berhubungan dengan manusia kan mesti ada yang seperti itu. Dan itu memang pernah ya apa ya? Hubungan pergaulan yang seperti itu. Bumbunya gitu. Ya. Maka bagaimana kemudian ketika kita menyadari bahwa dalam pergaulan itu mesti ada yang namanya perbedaan pendapat, perselisihan seperti itu, ya bagaimana kemudian kita berusaha untuk meminimalisir hal itu. Ya, meminimalisir yang namanya bentuk perselisihan perbedaan. Terkadang ada yang itu harus ngalah itu kan. Kalau ngotot-ngototan suami istri hanya perbedaan masalah makanan, masakan ini dan itu, atau perbedaan masalah wisata tempatnya, masalah-masalah sepele seperti itu. Ini kalau nggak ada yang ngalah, itu akan menjadi perselisihannya tambah besar, sehingga rawan terjadi yang namanya ya percekcokan, akan ya naudzubillah mendalik, perpisahan dan sebagainya. Makanya tadi bagaimana kemudian meminimalisir. Kemudian kok terjadi, kemudian emang terjadi perselisihan tidak bisa dihindarkan, maka bagaimana caranya kemudian kita saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Maka ini dibutuhkan yang namanya saling legowo, lapang dada. Ya, lapang dada. Dan ini berat, urusan hati gitu. Nah, urusan hati itu berat sebenarnya. Minimal dengan mengucapkan, itu minimal. Rasulullah SAW ketika mengetahui bahwa yang membunuh pamannya Hamzah radhiyallahu anhu adalah sinten? Wahsy. Tombak nih, Pak. Kemudian setelah itu Wahsy masuk Islam dan ingin meminta maaf kepada Rasulullah SAW. Mendatangi Rasulullah SAW. Ya, maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan memaafkan Wahsy. Saya maafkan kau Wahsy. Tapi sudah setelah ini engkau dan jangan, aku tidak ingin melihatmu lagi. Itu Nabi Muhammad SAW. Ya, Wahsy, ya setelah ini engkau jangan sampai berada di hadapanku lagi. Intinya seperti itu. Apalagi kita, kan gitu. Kalau kita sudah berusaha memaafkan, kok masih berat, ya berusaha terus, ya berusaha
Di antaranya lain lagi, upaya yang lain setelah kita berupaya untuk memaafkan, mendoakan. Sesekali, berat ya Pak? Dipaksa. Karena tadi sudah memaafkan. Walaupun mendoakan itu, nanti setelah mendoakan juga masih ada satu ganjalan, apalagi kalau kesalahannya berat. Ya sudah, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Kita tidak bisa ya menguasai hati. Maka ada doa yang muqallibal qulub, ya wahai yang membolak-balikkan hati, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang hari ini senang bisa jadi nanti benci, yang saat ini benci besok bisa senang gitu ya. Itu yang membolak-balikkan hati. Yaqulu bainal mar'i wa qalbih. Allah yang membolak-balikkan, yang menguasai hati manusia. Yaqulu bainal mar'i wa qalbih. Maka kita hanya bisa berupaya seperti itu maksimal, selepasnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maafkan dengan mengucapkan saya maafkan engkau. Ya, saya maafkan, saling meminta maaf, kemudian dalam satu kesempatan sekali dua kali ya, biasanya enggak lama-lama gitu ya, untuk mendoakan itu kan hanya sekali dua kali. Enggak masalah, monggo silakan upayakan untuk ya Allah, ampunilah dosa-dosa Fulan yang telah menyakitiku, berikan hidayah kepadanya, ya Allah lancarkanlah rezekinya, berikan kesehatan kepadanya. Ini pengalaman teman saya seperti itu. Dia cerita sama saya, dia memiliki perselisihan yang yang banyak ya. Kemudian Mas, saya kepada si Fulan saya doakan. Ya, saya doakan beberapa kali si Fulan, ya sudah, setelah itu saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan masih ganjel ya, hati ini belum bisa ya 100%, ya sudah. Adapun nanti mengganggu kita di bulan Ramadan, nanti mengurangi pahala gitu ya, tidak mengurangi pahala ya, tidak mengurangi pahala kita di bulan Ramadan ya. Insya Allah tetap pahala kita, kalau kita bisa maksimal menjalankan amal-amal ketaatan, tetap insya Allah tetap sempurna pahala kita, tidak ada pengaruhnya dengan hal itu. Yang penting kita sudah memiliki azam tadi yang kuat tadi untuk memaafkan saudara kita ya dengan maksimal tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian nggih. Ada lagi satu? Cukup? Oke, Pak, Bu sekalian, saya doakan Bapak Ibu sekalian dan sekeluarga mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusannya dunia akhirat, diberikan panjang umur, bisa bertemu dengan Ramadan, bisa menjalankan amal ibadah di dalamnya dengan maksimal, dan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah panjenengan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa menjalankan amal kebaikan juga setelahnya sampai ajal menjemput kita semuanya, dan mudah-mudahan kita dan sekeluarga semuanya dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, di surga Firdaus bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada salahnya dari saya pribadi, kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon ampunan. Nastaghfiru minkum katsira, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.